Bismil Abi wal Ibni Warohil Kudus al Ilahul Wahid. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus ketiganya yang esa. Shalom teman-teman, berjumpa kembali di channel Kristen Indonesia. Dalam video kita kali ini teman-teman, kita akan memberikan respon kepada Ibu Yuniriva, seorang polemikus muslim yang mengajarkan kekristenan kepada Bunda Korla gitu ya. Nah, seorang muslim sebetulnya teman-teman bebas saja kalau mau berbicara tentang agama lain ya, yang dalam hal ini tentang kekristenan bebas saja. Tetapi Ibu Yuniriva ini sudah keterlaluan gitu loh. Kenapa? Bunda Korla sebetulnya mau belajar tentang kekristenan yang benar, tetapi dia salah belajar kepada orang ini gitu loh. Dan isi dari pengajarannya ini teman-teman, itu adalah tentang kebencian, tentang mendiskreditkan agama lain, tentang penghujatan kepada agama lain, penghinaan kepada agama lain. Dan kita layak 100% untuk memberikan respon teman-teman ya. Orang-orang model seperti inilah seorang polemikus yang tidak suka kedamaian. Kasihan orang-orang muslim di luar sana termasuk Bunda Korla yang pengen belajar tentang kekristenan tetapi salah jumpa dengan orang pula. Nah, oleh sebab itu Ibu Fatimah Sagdia akan memberikan respon dan juga membongkar fakta-fakta tentang Islam yang seharusnya mereka fokus sebagai muslim untuk membahas hal ini dalam internal mereka. Kenapa mereka mengurusi agama lain sedangkan di dalam agama mereka masih banyak hal yang perlu mereka urusi, yang perlu mereka diskusikan, yang perlu mereka bereskan. Kenapa agama orang lain yang mereka urusi? Nah, oleh sebab itu Ibu Fatimah Sagdia akan memberikan respon dan juga membongkar fakta-fakta. Nah, apa yang disampaikan oleh Ibu Fatimah Sagdia ini teman-teman penting sekali untuk kita dengarkan, untuk kita simak dan untuk kita pelajari karena ini menjadi bahan bagi kita di dalam berapologetika. Oke teman-teman, selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Ini bukan penistaan ya, ini adalah akademis, ini ilmu. Kristen itu Bunda, itu bukan hanya yang Tritunggal. Dari awal muncul gereja purba, Kristen itu sudah banyak cabang Bunda. Berpendapat keyakinan orang lain tanpa berkaca dengan keyakinannya sendiri kok dibilang akademis. Aduh, Bu Rifa. Kalau bicara cabang, Islam menurut Nabi Muhammad SAW terpecah menjadi 73 golongan Bu Rifa. Jadi kalau Anda membual terhadap Bunda Korla, maka jatuhnya Bunda Korla bukan makin pinter, akan tetapi merasa ditipu oleh bualanmu. Tuh buktinya, Islam sama Islam saja perang terus tuh. Padahal kitabnya sama kan? Allahnya sama juga kan? Nabinya juga sama kan? Kenapa juga ada Islam radikal yang hobinya ngebom gereja? Dan kenapa juga tuh ada Islam Nusantara yang melakukan tahlilan, tapi Islam lain justru mengharamkan tahlilan? Ada juga yang Islam serakah, maunya setiap negara akan diubah ideologinya menjadi negara Islam tuh. Kenapa pula ada Islam yang mempercayai akan adanya Nabi terakhir setelah Muhammad tuh, contohnya di Ahmadiyah? Dan menurut kamu, mana yang benar dan mana yang salah ketika sebagian ulama mempercayai surga bidadari, tetapi sebagian tidak mempercayai? Kenapa pula ada yang mempercayai kalau Muhammad itu mati diracun, tapi sebagian juga tidak mempercayai? Dan kenapa juga ada yang mempercayai Muhammad buta huruf, sebagian enggak percaya? Jadi kesannya umat Islam sendiri yang kebingungan dengan kitabnya kan? Mau dipercaya tapi bertentangan dengan nurani, enggak dipercaya tapi kayak bunuh diri, maju mundur salah semua. Makanya jangan sibuk bahas Alkitab dengan sok paling paham soal Alkitab. Kitabnya sendiri yang amburadul, enggak dipikirin. Kebayang enggak kalau hanya satu golongan Islam yang selamat dan yang 72 golongan lainnya tidak? Ente termasuk golongan yang selamat atau golongan yang ingkar? Mari kita singkap datanya. Terpecahnya umat Islam ke dalam 73 golongan ini disebutkan dalam hadis yang salah satunya dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, kaum Yahudi telah terpecah menjadi 71 golongan atau 72 golongan, dan kaum Nasrani telah terpecah menjadi 71 atau 72 golongan, dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan ia mengatakannya hasan sahih.
Nah, kalau nabimu sendiri saja sudah mengatakan begitu, kenapa kau sibuk ngurus soal perpecahan di agama lain, Bu? Atau kamu mau bilang Kristen itu soal ketuhanannya nggak jelas, makanya jadi perpecahan? Itulah kami, umat cerdas, yang walaupun golongan yang kalian benci, tapi setidaknya SDM kami bermanfaat loh buat umat seluruh dunia. Contoh ya, walaupun perusahaannya milik orang kafir, tapi kafir justru berbelas kasihan pada kalian loh. Kami selalu mengutamakan kasih, bukan kefanatikan, sehingga kami tidak pernah pandang bulu ketika kami memberi bantuan kepada siapapun. Bahkan produk-produk kafir juga Islam nikmati kan? Walaupun kami kafir sadar kalau kitabmu itu isinya terus mengutuk kami biar masuk neraka. Tapi pertanyaannya, SDM umat Islam itu apa untuk dunia? Nah, coba tuh pikirkan soal ini, Bunda Korla juga ya, harus teliti. Bicara Tuhan, tidak ada seorang pun manusia dapat memahami kuasanya. Jadi, ketika kamu percaya kalau Allah Mekah itu tidak pernah eksis dan tidak pernah menyatakan diri sebagai Tuhan, tapi kamu hanya mempercayai informasi dari Muhammad saja yang tidak pernah melibatkan saksi turunnya wahyu, maka di sini yang perlu kamu pertanyakan, bukan malah sibuk ngurusin kitab orang melulu, Bu. Nah, kenapa sedikit pun umatnya nggak ada tuh timbul pertanyaan sama sekali perihal keganjalan ini ya? Hampir semua ditelan mentah-mentah tanpa ada penyelidikan sama sekali. Benar gak tuh semua yang dikatakan Muhammad? Dari sisi mana kamu bisa melihat kalau Muhammad itu orang jujur dan orang benar? Kalau ternyata dia sebagian hanya ngarang cerita sendiri gimana? Ya rugi siapa? Coba kita intip dulu dalam referensi Sunan Abi Daud nomor 1047 ya. Nabi SAW bersabda, di antara hari-harimu yang terpenting adalah hari Jumat. Di atasnya Adam diciptakan, di atasnya ia mati, di atasnya trompet terakhir akan ditiup, dan di atasnya akan terdengar seruan. Maka doakanlah aku lebih banyak keberkahan pada hari itu, karena keberkahanmu akan diserahkan kepadaku. Orang-orang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kami bisa menyampaikan nikmat kami kepada Anda sementara tubuh Anda membusuk? Beliau menjawab, Allah Ta'ala melarang bumi memakan jenazah para nabi. Yakin perkataan nabimu ini bahwa dirinya itu sebagai nabi jenazahnya gak akan dimakan bumi atau menjadi tanah begitu? Kan gak ada juga sejarahnya dia naik ke surga atau mati bangkit lagi, iya kan? Coba mikir. Mari kita singkap lagi buktinya benar enggak Muhammad itu selalu benar. Kita singkap dalam hadis riwayat dari Mi83. Ikrimah ia berkata Rasulullah SAW wafat pada hari Senin, namun jasad beliau belum juga dimakamkan hari itu, malamnya dan hari esoknya, sehingga dimakamkan pada malam Rabu. Mereka berkata Rasulullah SAW belum wafat, hanya saja beliau naik ke langit dengan ruhnya sebagaimana Musa alaihissalam dinaikkan. Lalu Umar radhiyallahu anhu berdiri seraya berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW belum wafat, akan tetapi beliau dinaikkan bersama ruhnya ke langit sebagaimana Musa alaihissalam dinaikkan. Demi Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW tidak meninggal sampai ia memotong tangan-tangan serta lidah-lidah mereka. Umar radhiyallahu anhu terus berkata demikian sampai berbusa kedua sudut mulutnya sebab ancaman dan perkataannya. Kemudian Abbas radhiyallahu anhu berdiri seraya berkata, sungguh Rasulullah SAW telah meninggal dunia karena beliau adalah manusia biasa dan beliau berubah sebagaimana berubahnya manusia, maka makamkanlah sahabat kalian. Sungguh beliau lebih mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala daripada ia diwafatkan 2 kali. Mungkinkah kalian diwafatkan sekali dan beliau diwafatkan 2 kali, padahal beliau lebih mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dari mereka. Wahai kaum, makamkanlah sahabat kalian. Maka jika beliau seperti apa yang kalian katakan, niscaya tidak sulit bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk mencarikan tanah pemakamannya. Demi Allah, sesungguhnya Rasulullah SAW beliau tidak meninggal sampai meninggalkan manhaj yang jelas. Beliau menghalalkannya halal, mengharamkan yang haram. Tuh tadi kan dia meyakinkan kalau jenazah Nabi itu tidak akan pernah dimakan bumi atau busuk menjadi tanah ya. Tetapi hadis ini membuktikan beliau mati seperti layaknya kita manusia biasa. Makanya kalau bahas iman Islam itu harus dibiasakan pakai data, jadi biar jelas gitu. Kamu mengatakan pada Bunda Korla kalau Kristen itu terpecah-pecah terkait dengan doktrin Tritunggal dalam Alkitab.
Karena menurut doktrin ketuhanan yang jelas itu hanya dalam Quran, itu menurutmu. Tapi coba lihat dalam Quranmu, berapa ratus kalimat Allahmu selalu menggunakan kata kami. Kalau Allah saja tidak pernah mengaku diri sebagai tunggal, kok kalian paksa jadi satu gitu loh. Qul huwallahu ahad, artinya dialah yang Maha Esa. Terus yang ngomong dialah itu siapa? Yang mengaku Esa siapa? Kalau Allah kok masa mengaku dia? Kemudian para ulama beramai-ramai dan mencoba memaksakan kalau kami itu dipaksa satu. Ya, derita lu sih sebenarnya. Padahal dalam original teksnya juga menggunakan kata nahnu yang artinya kami, yang artinya berbeda dengan kata ana atau aku. Nah, inilah yang membedakan antara Islam dan Kristen. Kristen selalu objektif dan cenderung penuh kecerdasan yang tidak mudah percaya begitu saja informasi dari manapun. Jadi, tidak pasif dalam memahami kitabnya. Nah, di sini bedanya adalah Islam cenderung sami'na wa ta'na, artinya bodoh amat, yang penting imani saja, nggak usah mikir gitu kan. Contoh nih ya, walaupun Al-Quran berkata A, nanti imanmu bergantung pada apa kata ulama yang mengartikan B. Nah, disinilah kita mulai berpikir, benarkah Allah yang kita sembah ini benar-benar Tuhan? Pentingnya memahami kitab kita, terutama tentang pribadi Tuhan yang benar. Jangan sampai salah nyembah ya, karena iblis juga minta disembah loh. Bahkan iblis juga cuma satu, takutnya kita salah sembah lagi gimana? Tuhan yang benar, dia akan memperkenalkan diri kepada manusia. Kenapa Tuhan menghendaki demikian? Karena Tuhan yang benar tidak akan menyesatkan manusia. Sekali lagi jangan lupa, iblis pun juga ingin disembah loh. Kalau dia tidak menyatakan diri sebagai Tuhan, ya mana mungkin manusia bisa tahu kalau ada Tuhan yang harus disembah, ya kan? Makanya Yesus berkata bahwa kami menyembah apa yang kami kenal, sedang umat Islam tidak pernah mengenal sesembahannya, betul nggak? Dalam Yohanes 4 ayat 22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Nah, jelas kan bahwa keselamatan itu datangnya dari bangsa Yahudi, bukan bangsa Arab. Maaf ya. Itu sebabnya kami tidak mempercayai kalau Muhammad itu utusan Tuhan Juru Selamat, karena Allah Mekah bukan Juru Selamat. Betul nggak? Bisa dikoreksi deh. Sementara faktanya dalam kitab Yesaya atau kitab para nabi 43 ayat 11, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Allahnya Islam, juru selamat bukan? Begitu Bu. Saran saya, buatlah studi banding kalau benar Muhammad itu utusan Tuhan YHWH, kenapa tiba-tiba berubah sifatnya? Tuhan kami menghendaki supaya manusia itu bisa selamat dan menjadi ciptaan baru. Maka misinya adalah keselamatan. Sekarang bagaimana dengan Allahmu? Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk. Akan tetapi tetaplah perkataan daripadaku, sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama. Tuh. Sekarang kita baca dalam Maryam 7:1, dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Nah, gimana tuh kalau Allah yang kamu sembah ternyata mempunyai target harus memenuhi neraka dengan jin dan manusia ke neraka? Masihkah kamu memaksakan kalau Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub ini sama pribadinya dengan Allahmu? Jadi kalau Allahmu dan Allahnya Musa, Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah Juru Selamat, kenapa juga melibatkan kitab Taurat dan Injil? Nah, ini jadi bahan pertanyaan loh. Sedang dalam kitabmu Allah membenarkan kitab Taurat dan Injil, sementara kitab Taurat dan Injilnya dituduh lenyap dari muka bumi ini. Bingung nggak? Quran Surat An-Nisa nomor 82. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Pertentangannya, Isa itu disalib apa enggak ya? Katanya enggak salib, berarti enggak mati. Tapi ayat lain mengatakan Isa itu wafat. Nah, mana yang benar? Pertanyaannya, apakah menurut Islam kitab Taurat dan Injil itu bertentangan?
Nah, jika betul kitab Taurat dan Injil bertentangan, bisa dipastikan kalau kitab Taurat dan Injil bukan karya Allah SWT atau Allah Mekah. Simpel sih sebenarnya. Nah, kalau kitab Taurat dan Injil bukan hasil karya Allah SWT, kenapa pula mengambil tokoh-tokoh yang terdapat dalam kitab Taurat dan Injil? Tujuannya apa? Dan kitab Taurat dan Injil itu sejarahnya di bangsa Israel. Kok tiba-tiba pindah ke Arab dan berbahasa Arab? Sampai tokoh bangsa Israel pun diklaim menjadi milik Nabi Arab dan umat Islam. Padahal jelas-jelas Islam paling anti dengan bangsa Israel. Sampai hari ini timnas Israel saja sampai dicekal di negara ini. Bingung beragama kok benci mulu ya. Pertanyaannya, kenapa umat Islam benci banget dengan bangsa Israel, sementara tokoh yang dicaplok dalam Quran itu berasal dari kitab Israel? Logikanya kalau bangsa Arab atau Muslim itu benci dengan Israel, harusnya kitabnya membenarkan kitab Buddha atau Hindu saja. Kenapa harus menyebut kitab Yahudi? Kenapa pula ya Allah Mekah tidak menyebut agama Hindu dan Buddha? Bahkan Nabi sampai bersabda kalau dosa Muslim pun dibebankan pada Yahudi dan Nasrani. Kok bisa gitu ya? Mari kita baca hadis riwayat Sahih Muslim nomor 4971. Nabi SAW bersabda, di hari kiamat kelak sekelompok dari kaum muslimin akan datang membawa dosa mereka sebesar gunung. Lalu Allah mengampuni dosa-dosanya, kemudian dibebankannya kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Itu menurut pikiranku. Rau berkata, aku tidak tahu dari siapa keraguan ini. Abu Burdah berkata, maka hal ini aku ceritakan kepada Umar bin Abdul Aziz. Lalu dia bertanya, apakah bapakmu menceritakan hal ini dari Nabi SAW? Aku menjawab, ya. Perlu diketahui ya bahwa hadis ini banyak banget referensinya, bejibun. Kalau disingkapkan semuanya kayaknya videonya nggak cukup durasi 1 jam. Nah, kenapa demikian? Karena dalam hadis berikutnya mengemukakan kalau manusia itu wajib dosa. Kita baca dalam Sahih Muslim nomor 4936. Nabi SAW bersabda, demi zat yang jiwaku di tangannya, seandainya kamu sekalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kalian. Setelah itu Allah akan mengganti kalian dengan umat yang pernah berdosa. Kemudian mereka akan memohon ampunan kepada Allah, dan Allah pun pasti akan mengampuni mereka. Tuh gimana tuh? Jadi begitu Bunda Korla, jangan bilang saya yang buat hadis ya, karena saya bukan nabi, tapi saya hanya membantu untuk membacakannya dan juga ilmu buat Bunda Korla ya. Tapi jika tidak terima, protes saja kepada penulis hadisnya. Aliran Arius yang percaya bahwa Yesus hanya utusan. Nah, ada itu ya. Ada Bunda. Jadi benar kata Al-Quran, ketika dikatakan di Al-Quran mereka sendiri berbeda pendapat tentang siapa Yesus, mereka sendiri berbeda pendapat tentang Yesus disalib atau tidak, terbukti dengan sejarah. Sejarah mengatakan mereka berprasangka berbeda-beda itu ya. Iya Bunda sayang. Jadi ada aliran Ebionit namanya. Bahkan Bunda, saya punya buku-buku yang ditulis oleh teolog mereka ini. Ini teolog William Barclay, ini sama kayak kita ulama Quraisy Shihab kita gitu kan. Ini adalah William Barclay. Ini dia mendapat penghargaan dari Ratu Inggris karena dia seorang teolog. Tuh Bunda, Rifa saja memahami kekristenan berdasarkan buku artikel, sedangkan saya langsung dari sumber Quran maupun hadis sendiri. Lagi pula, iman Kristen itu Bunda bukan berdasarkan apa kata si penulis artikel maupun ulama. Karena iman Kristen itu dasarnya murni dari Alkitab doang, bukan macam Islam. Referensinya imannya dari sembarang boak gitu loh. Makanya umatnya saja sampai hari ini kebanyakan gak pernah pegang buku hadis, boro-boro tafsir, asbabun nuzul dan sebagainya. Ayat-ayat Quran saja Bunda Korla sendiri juga nggak bakalan tahu kalau bukan kami yang bantu kalian untuk menyingkapnya, iya kan? Jangan mau dikibulin sama Rifa yang menyerang kekristenan pakai data artikel buatan manusia modern. Karena kami Kristen itu pengikut Kristus Yesus yang memberikan kita kitab kabar baik, yaitu Injil. Dan Injil sendiri itu dari bangsa Yahudi Bunda, bukan dari bangsa Arab. Masa mau percaya sama orang Arab yang jelas-jelas tidak pernah bertemu dengan Yesus? Kitab Injil dan Taurat berdasarkan peristiwa sejarah yang nyata, bukan tiba-tiba jadi buku. Jadi, ketika ada banyak orang yang memahami siapa Yesus dengan berbeda-beda, itu wajar. Tapi, yang bisa dipercaya itu adalah para murid-muridnya Yesus sendiri untuk menyampaikan kabar baik.
untuk menyampaikan siapa Yesus yang sebenarnya. Merekalah orang-orang pilihan Yesus sendiri untuk menyampaikan Injil pada seluruh bangsa. Baca Matius 28 ayat 19 ya. Sedang menurut Islam, kitab Injil itu diturunkan dari langit, tiba-tiba jadi kitab. Prosesnya nggak jelas bagaimana jadinya buku itu atau kitab itu. Karena umat Islam tidak terima jika kitab Injil itu ditulis oleh manusia. Maunya umat Islam, kitab Injil itu harus tertulis secara otomatis dari langit dan tiba-tiba turun. Makanya Quran mengungkap jika kitab itu diturunkan dari langit, bukan berdasarkan sejarah fakta. Nggak percaya? Coba Bunda tanya sama Rifa, bagaimana proses kitab Injil dalam Quran itu bisa jadi? Tapi bilang sama Rifa, minta datanya dari Al-Quran ya, jangan ngemis data Alkitab bagaimana proses kitab Injil itu jadi ya. Karena bagi Rifa, Alkitab itu bukan kitab suci, tapi karangan manusia. Mari kita lihat data Al-Maidah ayat 46, dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Tuh, kitab Injil dalam versi Quran itu diturunkan, artinya tidak berdasarkan fakta sejarah tapi cuma penyangkalan saja. Alkitab mencatat sejarah Yesus disalib, tapi ada Al-Quran membuat penyangkalan karena bisa jadi si penulis itu nggak percaya kalau Yesus disalib, makanya ditulis sesungguhnya Isa putra Maryam tidak disalib melainkan diserupakan. Oke, selamat mencoba ya Bun. Jangan takut murtad ya, karena urusan akhirat itu penting daripada bualan tanpa fakta. Di dalam penulisan William Barclay ini dituliskan bahwa, ini contoh ya, mereka itu sedang simpang siur dalam informasi tentang Yesus. Kan ada yang mengatakan Yesus disalib, ya kan? Nah, orang Yahudi bilang dalam literatur Yahudi Bunda, Yesus itu tidak disalib, tapi mati dirajam karena dia dituduh penyihir dan anak hasil zina. Ingat ya Bun? Berarti dua informasi tentang Yesus itu sudah berbeda. Pantes dalam Islam wanita itu otaknya setengah dari laki-laki, cuma modal bawel doang, tapi logikanya nggak main sama sekali. Kita baca datanya Bunda. Hadis riwayat Sahih Bukhari 293. Beliau melewati para wanita seraya bersabda, wahai para wanita, hendaklah kalian bersedekahlah, sebab diperlihatkan kepadaku bahwa kalian adalah yang paling banyak menghuni neraka. Kami bertanya, apa sebabnya wahai Rasulullah? Beliau menjawab, kalian banyak melaknat dan mengingkari pemberian suami, dan aku tidak pernah melihat dari tulang laki-laki yang akalnya lebih cepat hilang dan lemah agamanya selain kalian. Kami bertanya lagi, wahai Rasulullah, apa tanda dari kurangnya akal dan lemahnya agama? Beliau menjawab, bukankah persaksian seorang wanita setengah dari persaksian laki-laki? Kami jawab, benar. Beliau berkata lagi, itulah kekurangan akalnya. Kemudian tadi Rifa mengatakan kalau Yahudi itu tidak percaya kalau Yesus disalib. Mari kita baca datanya dalam Lukas 22 dimulai dari ayat 63 ya. Yesus di hadapan mahkamah agama, dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olokkan dia dan memukulinya. Mereka menutupi mukanya dan bertanya, cobalah katakan siapakah yang memukul engkau? Dan banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepadanya. Dan setelah hari siang berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama mereka. Katanya, jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Jawab Yesus, sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang, Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Kata mereka semua, kalau begitu engkau ini anak Allah. Jawab Yesus, kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah. Lalu kata mereka, untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengarnya dari mulutnya sendiri. Tuh, datanya orang-orang Yahudi, para ahli-ahli Taurat dan para imam-imam jelas-jelas terlibat dalam hal penangkapan Yesus, bahkan sampai menjadi saksi penyaliban itu sendiri. Kok Rifa tadi bilang katanya orang Yahudi nggak percaya kalau Yesus disalib? Yang betul Rifa, para ahli Taurat itu tidak mempercayai bahwa Yesus itu Mesias anak Allah. Makanya mereka mengolok-olok, bukan gak percaya Yesus itu disalib. Dodol lipet otak ente.
anak Allah, inilah yang dimaksud utusan dalam konteks pemahamannya, bukan utusan seperti halnya para nabi yang cuma manusia juga seperti kita. Selanjutnya dalam Lukas 23 ayat 35 sampai 36, orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia, mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya. Jadi pertentangan antara ahli Taurat dan para imam-imam terhadap Yesus dan murid-muridnya bukan persoalan Yesus disalib dan tidaknya, tapi tentang predikat Yesus sebagai Mesias lah yang ditentangnya gitu loh Bu. Makanya baca Alkitab kalau kamu ingin menyerang kekristenan, bukan pakai artikel. Aduh. Sejarah penyaliban itu nyata adanya yang disaksikan oleh banyak orang, bukan kayak nabimu. Kenabiannya saja hasil omongannya sendiri tanpa ada saksi. Tapi kan kamu imani saja kan, nggak usah mikir. Maka sebabnya sampai hari ini para ahli Taurat tidak mempercayai kalau Yesus itu adalah Mesias. Karena kalau percaya sudah pasti menjadi Kristen dong. Dan kalau para ahli Taurat percaya bahwa Yesus adalah sang Mesias, mereka bukan lagi disebut ahli Taurat, melainkan akan percaya bahwa Mesias itu adalah kabar gembira bagi bangsanya. Pasti juga pegang kitab Injil, karena percaya Yesus Kristus adalah sang firman. Dan kalau para ahli Taurat sudah percaya bahwa kabar baik itu sudah datang ke dunia, maka mereka akan sepakat dengan para murid Yesus yang telah menjadi saksi hidup serta menerima pesan Yesus, kemudian dicatat menjadi kitab Injil atau kabar baik. Begitu Bu, apakah sudah paham? Yes. Kemudian ada satu Injil disebut sebagai Injil apokrif. Kenapa disebut apokrif? Karena artinya disembunyikan. Bapak-bapak, jadi Bunda, zaman dulu itu ya Bun, mereka tuh semuanya banyak menuliskan kisah-kisah tentang Yesus. Itu ada di dalam Lukas pasal 1 ayat 1. Saya bacakan sama Bunda ya, cepat paham kita semua. Nah, di sini ini akan jadi bumerang kalau mereka memfitnah Al-Qur'an, akan jadi bumerang bagi mereka. Haduh Rifa, kami para apologet ketika menyingkap kitabmu gak pernah memakai data artikel atau referensi dari buku manapun selain dari catatan para cendekiawan Islam sendiri. Sedang saya tunjukkan data kitab yang masih kalian imani saja sudah gelagapan ngejelasinnya, apalagi saya kalau pakai referensi di luar kitabmu, bisa mencret kamu Rifa. Apa sebabnya kitab apokrif tidak dipercaya? Dikarenakan sumber informasi mengenai Yesus tidak boleh orang-orang yang tidak dianggap sebagai murid Yesus. Bukan disembunyikan. Wah, ini mah parah kalau saya tunjukkan si penulis Quran yang dibunuh ya. Justru penulis kitab apokrif itulah yang disebut bidat karena mencatat sejarah Yesus dari informasi mulut ke mulut. Macam hadismu gitulah, si A meriwayatkan ke si B, lalu diceritakan ke si C, kemudian diceritakan ke si D, dan seterusnya. Bukan begitu. Karena akan menyesatkan banyak orang. Makanya kalau misalnya menyerang kekristenan, jangan pakai referensi-referensi yang di luar lah. Gentle gitu loh, katanya akademis. Jadi kalau mau bicara akademis harus menggunakan ukuran yang kami pakai, bukan hasil dari referensi-referensi yang tidak pernah kami akui. Juga mengenai terjemahan versi Alkitab, dalam terjemahan lama atau terjemahan baru atau dari King James tidak akan mengubah manuskrip originalnya dan tidak mengubah makna di dalamnya. Ini perlu kamu tahu ya. Karena bahasa itu mengikuti perkembangan. Jadi ketika dalam terjemahan mengalami perubahan, maka kitab Quran pun juga sering saya ungkap mengalami perubahan dalam terjemahannya setiap tahun malah. Contoh ya, dari quransunnah.com dan Kemenak itu saja sudah berbeda terjemahannya. Bagaimana kamu memprotes kitab orang gitu loh. Protek dulu kitab kamu ya, sudah perfect apa belum gitu. Kami memakai dasar kitabmu saja, kamu sudah akan gelagapan ketika ditanya. Apalagi kamu cari-cari kitab-kitab referensi-referensi dari kitab-kitab yang tidak pernah saya akui atau Kristen akui atau Islam akui gitu loh. Dalam terjemahan authorized version, dalam terjemahan ini perjanjian baru ya. Oh, perjanjian kitab baru. Bible. Yes. Oh, itu Dalam terjemahan authorized. Jadi terjemahan kitab teman-teman Kristen itu ada beberapa versi. Ada King James version,
ada terjemahan baru, ada terjemahan lama, ada versi ND. Jadi terjemahan itu banyak yang mengeluarkan gitu loh. Ya. Banyak. Nah, nanti kalau mereka bilang Al-Quran banyak versi, saya punya jawaban itu nanti. Ngejawabnya pakai apa, Bu? Emang Quran punya manuskrip? Palingan modal nyerocos doang. Atau enggak hasil dari artikel lagi keterangannya ntar. Itu sudah biasa sih kamu lakukan, Rifa. Dalam terjemahan Authorized Version terdapat satu ayat yang kita hapuskan sama sekali. Ayat itu berbunyi begini: sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ini ayat Trinitas, Bunda, dipegang oleh orang Kristen sebagai ayat Tritunggal. Catatan ini adalah ayat 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Ternyata ayat ini tidak pernah ada di manuskrip awal. Tidak pernah ada, Bunda. Kamu bisa ngomong bahwa dalam manuskrip originalnya tidak ada tertulis 1 Yohanes 5 ayat 7. Itu dari mana? Lagi-lagi kamu pasti kejebak lagi dengan buku artikel. Aduh, parah. Anehnya ya, kalian itu umat Islam, apalagi ngomong sama Bunda Korla yang oa-oo begitu ya kan. Ya mohon maaf ya, Bunda Korla itu nggak ngerti apa-apa ya. Jadi ketika ada orang bawel banyak ngomong di media, menurut mereka itu adalah orang cerdas, orang pintar ya. Tetapi dalam pemikiran kami, orang yang nggak pernah tahu manuskripnya di mana dan seperti apa, tetapi hasil dari buku artikel itu odong-odong namanya. Tapi ayat ini menurut William Barclay dikutip oleh seorang bidat bernama Priscillian di tahun 385. Nah, kan apa ya saya bilang, informasi yang dikemukakan pada orang awam itu cuma dari baca artikel. Parah banget. Hebat ya Alkitab ini, saking sulitnya dijatuhkan, maka andalan Polymuter itu ya pakai artikel. Tapi kalau kita bicarakan kenyataan aja marah-marah, ngamuk-ngamuk ya kan. Dia bidat Spanyol. What? Apa kaitannya bidat Spanyol dengan Injil, Bu? Di zaman Yesus belum ada orang Spanyol masuk Israel. Orang pertama yang mengutipnya adalah seorang bidah Spanyol yang bernama Priscillian yang meninggal pada tahun 385 Masehi. Sesudah ayat itu menyelinap masuk ke dalam teks-teks Latin dan Perjanjian Baru. Saya kira beneran si Rifa ini orang akademis. Ternyata yang membuktikan lagi ya kalau dirinya cuma emak-emak yang hobi ngegibah. Itu menurut saya ya. 1. Kalau orang Spanyol itu sebagai bidat yang menyisipkan surat 1 Yohanes 5 ayat 7 kemudian masuk dalam catatan manuskrip Latin Septuaginta, harusnya bahasanya Yunani, Bu, bukan Spanyol. Konyol ente. Kedua, kalau si bidat Spanyol telah memasukkan surat palsu ke dalam manuskrip Septuaginta di abad 3 Masehi, maka sudah dipastikan Allah Mekah yang hadir di abad 6 telah keliru membenarkan kitab Injil yang sudah dirubah. Betul nggak? 3. Kalau 1 Yohanes 5 ayat 7 adalah ayat sisipan, kenapa pula ayat 8 sampai 9 bisa nyambung? Ntar lo cari artikel lagi buat fitnah. Kalau ayat 8 sampai 9 itu ayat sisipan juga. Aduh, keledai liar emang susah sih. Artinya begini, ada ayat yang sebenarnya bukan firman Tuhan, tapi masuk ke dalam kitab mereka diimani sebagai firman Tuhan. Nah, kenapa Al-Quran diturunkan berangsur-angsur dan dihafalkan? Untuk menghindari hal ini. Kenapa Rasulullah larang? Yang bercampur aduk gitu ya. Betul. Taklid buta itu. Justru ada ayat-ayat Quranmu yang banyak terbuang. Nih datanya. Mari kita baca, Bunda ya. Aisyah, ia berkata, Al-Quran turun mengenai susuan yang dapat menyebabkan menjadi muhrim ialah 10 kali penyusuan. Kemudian hal itu dinasah atau dihapus dengan 5 kali penyusuan saja, atau direvisi namanya nih, Bunda ya. Lalu Rasulullah SAW wafat sementara ayat-ayat Al-Quran masih tetap dibaca seperti itu. Ini hadis terkaitnya. Menyusui orang dewasa ya, di sini nih telah dihapus Qurannya gitu ya. Ini kata Aisyah istrinya Rasul. Tuh, kalau mau bicara akademis itu referensinya dari kitabmu sendiri aja bikin muntah, apalagi kalau saya pakai referensi buku artikel kayak Rifa, mencret lah. Yuk kita buka lagi hadisnya. Hadis riwayat Sahih Bukhari nomor 4604. Utsman berkata kepada 3 orang Quraisy dari mereka, jika kalian berselisih dengan Zaid bin Sabit terkait dengan Al-Quran, maka tulislah dengan bahasa Quraisy, sebab Al-Quran turun dengan bahasa mereka. Kemudian mereka mengindahkan perintah itu hingga menyalinnya selesai, dan Utsman pun membalikannya ke Hafsah. Setelah itu Utsman mengirimkan sejumlah syuhuf yang telah disalin ke berbagai penjuru negeri kaum muslimin dan memerintahkan untuk membakar Al-Quran yang terdapat pada
ya. Selain suhuf tersebut, Ibnu Syihab berkata, Kharijah bin Zaid telah mengabarkan kepadaku bahwa ia mendengar Zaid bin Sabit berkata, kami kehilangan satu ayat dari surat Al-Ahzab saat kami menyalinya, yang sungguh aku telah mendengarnya langsung dari Rasulullah SAW. Tuh, gimana dong? Malah hilang kitabmu. Referensi yang saya bawa ini bukan artikel, tapi data hadis yang diimani umat Islam sendiri. Masa hadis nggak dipercaya? Bubar dong iman Islam tanpa hadis. Dan Islam tanpa tafsir, bingung dong. Hehehe. Mari kita bahas soal para penafsir yuk. Siapakah Ibnu Katsir? Ibnu Katsir ini berasal dari Busra Suriah. Dia adalah sosok pemikir yang artinya tidak ada kaitannya juga dengan Muhammad yang berasal dari Mekah ya. Tapi dia dipercaya sebagai penafsir karena dia pemikir. 2. Ibnu Abbas. Ibnu Abbas nama lengkapnya adalah bin Abdul Muthalib, lahir di Mekah tahun 619 Hijrah. Dia adalah penafsir Quran serta perawi hadis, dan Ibnu Abbas ini dipercaya sebagai penafsir tertua daripada para penafsir lainnya. Kebayang nggak? Quran harus disempurnakan dengan hadis, dan Quran juga harus ditafsir oleh manusia yang notabene bukanlah seorang nabi. Kira-kira bisa melenceng nggak? Maaf ya, kalau saya sendiri sih merasa kok Quran yang katanya maha sempurna tapi harus disempurnakan oleh para penafsir gitu. Artinya di sini iman umat Islam bukan berdasarkan apa yang tertulis dalam Quran, tapi lebih dominan apa yang dipercaya dalam tafsir. Betul nggak? Silakan koreksi. 3. At-Tabari. At-Tabari adalah yang lahir di tahun 839 Hijrah, artinya jauh kehidupannya dengan Muhammad. Ditambah lagi dia adalah seorang dari Persia. Dia juga memiliki nama lengkap Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib al-Amali At-Tabari. 4. Ibnu Atiyah. Nama lengkapnya adalah Abu Muhammad Abdul Al-Haq bin Ghalib. Tidak diinformasikan kelahirannya, tapi dia wafat di tahun 1146 Masehi. 5. Muqatil bin Sulaiman. Dia adalah ulama terkenal di masa kekuasaan Bani Abbasiyah. Tidak ada informasi tentang kelahirannya, tetapi umat Islam mempercayai semua hasil karya buku penafsirannya. Ya, belum lagi penafsir modern yang bernama Jalalain. Jalalain ini dikenal sebagai penafsir Quran yang disusun oleh Jalaluddin sebagai muridnya pada tahun 1459 Masehi, kemudian dilanjutkan oleh Jalaluddin pada tahun 1505 Masehi. Dan pendapat para penafsir pun berbeda-beda. Jadi iman kalian itu bergantung pada penafsir yang mana. Jadi gini ya teman-teman, maksud para penafsir ini saya utarakan supaya umat Islam itu dapat berkaca atas keyakinannya sendiri, supaya menyadari bahwa penulis Injil di abad 1 yang notabene adalah saksi hidup sejarah Yesus, kalian protes. Kalian harus sadar apa kabarnya para penafsir Quran, iya kan? Kitab sempurna gitu loh, masa harus nyari bantuan penafsir? Padahal ya dalam Al-Quran ini sudah jelas-jelas ya mengatakan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, dan supaya mereka diberi peringatan dengannya, dan supaya mereka mengetahui bahwasanya Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran dalam Quran surat Ibrahim ayat 52. Nah, kalau Alkitab orang awam pun akan bisa memahami asalkan tidak buta huruf. Oke, sampai di sini dulu ya. Harapan saya Bunda Korla tidak anti untuk belajar Alkitab pada orang Kristen. Dan kalau ingin tahu iman Kristen, jangan bertanya pada Riva. Bunda boleh masuk ke channel saya agar memahami kitab Kristen, oke? Salam waras. Ya teman-teman sekalian, kita sudah bersama-sama mendengarkan respon dari Ibu Fatimah Sakdia kepada Ibu Yuni Riva ya, kalau saya tidak salah nama beliau, yang mengajarkan tentang iman Kristen kepada Bunda Korla. Tetapi isi dari pengajarannya itu semua tentang penghinaan, semua tentang penghujatan, semua tentang kesalahpahaman ya. Seperti yang saya katakan di awal teman-teman, bahwa sebetulnya seorang muslim boleh-boleh saja berbicara tentang iman orang lain, dalam hal ini kekristenan, boleh-boleh saja, nggak masalah gitu, asalkan yang diajarkan itu adalah betul-betul yang sesuai dengan apa yang dipahami oleh orang Kristen gitu ya. Tetapi apabila yang diajarkan itu sudah bertentangan, bahkan itu sudah termasuk di dalam penghinaan,
maka kita punya hak 100% sebagai orang Kristen untuk memberikan respon, untuk memberikan jawaban yang sebenarnya, bahkan untuk membongkar fakta-fakta juga tentang iman Islam yang seharusnya patut untuk mereka bahas, patut untuk mereka diskusikan di dalam internal mereka, karena ini juga belum beres gitu loh. Ya, ini yang mengherankan saya teman-teman ya. Ketika mereka mempersoalkan tentang iman Kristen, Tritunggal lah dan lain sebagainya, apakah di dalam konteks Islam itu semua sudah beres? Dalam teologi Islam itu sudah beres semuanya yang mereka pahami? Apakah tidak ada pertentangan-pertentangan di dalamnya? Apakah tidak ada perdebatan-perdebatan dalam internal mereka yang mereka harus bereskan? Apakah tidak ada itu? Ada teman-teman. Tetapi yang anehnya, mereka membahas iman Kristen, mereka fokus kepada iman Kristen yang notabene itu bukan agama mereka. Ini aneh dan konyol teman-teman. Jadi orang-orang seperti ini memang perlu untuk kita berikan pelajaran, kita berikan sebuah pemahaman bahwa apa yang mereka lakukan inilah adalah tindakan yang salah dan tidak boleh untuk didengarkan. Bunda Korla juga kalau mau belajar, kalau sungguh-sungguh benar-benar belajar tentang kekristenan, jangan belajar kepada orang-orang model seperti ini. Nggak ada untungnya. Mungkin Ibu Korla ini, Bunda Korla ini niatnya baik gitu ya, mau belajar agama gitu. Tetapi kalau bertemu dengan orang-orang model begini, niat baik tadi itu kemudian berubah menjadi sebuah kebencian, karena yang diajarkan itu tentang kebencian lah, tentang penghinaan dan sebagainya, ya. Ya, dia tidak akan menemukan sesuatu yang mungkin dia cari. Karena konsep yang dipahami oleh orang Kristen itu berbeda jauh dengan apa yang diajarkan oleh polemikus muslim ini, teman-teman. Ya. Jauh berbeda, jauh sekali. Nah, saran saya kepada Bunda Korla, kalau memang sungguh-sungguh mau belajar sama pendeta. Jangan kayak orang model seperti ini, mereka itu nggak berguna, sampah aja gitu loh. Orang-orang seperti yang mulutnya sampah, yang nggak ada isi, nggak berguna dan sebagainya. Nah, kepada Bunda Korla, pesan saya, kalau misalkan Ibu mendengarkan video ini ya, nanti akan saya upload. Coba dengarkan ya, bahwa apa yang Ibu dengarkan dari polemikus muslim itu yang mengajarkan Ibu, Bunda, tentang kekristenan, itu tidak benar. Itu salah semua, ya. Jangan dengarkan, jangan hiraukan, jangan pedulikan. Itu adalah ajaran-ajaran palsu yang diajarkan, teman-teman. Kekristenan itu tidak seperti yang dituduhkan, tidak seperti yang disalahpahami, tidak seperti yang diajarkan oleh beliau, oleh si Ibu Rifa itu, ya. Jadi perhatikan baik-baik teman-teman ya, kepada muslim-muslim yang mau belajar, tolong teman-teman, kalau kalian mau belajar, belajarlah kepada orang yang memang punya kredibilitas untuk mengajarkan tentang kekristenan, punya kemampuan, punya kelayakan untuk mengajarkan. Kalau orang seperti ini sama sekali tidak punya kelayakan apapun untuk mengajarkan tentang kekristenan, ya. Dan saya meminta juga kepada teman-teman yang menonton video ini, mari kita share video ini. Jawaban dari Ibu Fatimah Sagdes sudah cukup jelas, sudah cukup menolong kita untuk kita memahami tendensi daripada Ibu Rifa yang mengajarkan tentang kekristenan yang konyol dan bodoh ini gitu. Ya, mari kita share video ini kepada banyak media sosial kita agar orang-orang mungkin yang sudah terlanjur dipengaruhi oleh beliau dapat sadar dan dapat terbuka, dapat berubah ya. Dapat mungkin sudah terlanjur terpengaruh, mereka pun dapat kembali ke jalan yang benar. Ya, kepada para muslim juga yang mungkin pengen belajar supaya menghindari orang-orang model seperti ini ya. Kasihan teman-teman ya, mereka mau belajar sungguh-sungguh, datang orang model kayak dia, gak layak untuk didengarkan, gak layak untuk diperhatikan ajaran-ajarannya teman-teman. Jadi mari kita juga sebagai orang Kristen tidak boleh henti-hentinya kita, tidak boleh bosan-bosannya kita mereaksi model-model begini, karena ini layak untuk kita reaksi, layak untuk kita pertontonkan kebenaran kepada halayak teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kita, sampai di sini juga sedikit dari komentar saya, intermezzo saya. Kita akan berjumpa kembali di video selanjutnya ya. Jangan lupa untuk dukung terus perkembangan channel ini lewat subscribe, like, comment, dan share. Dan sebelum kita mengakhiri video ini, mari kita bersama-sama memperhatikan kebenaran firman Tuhan ya. Berikut ini kita baca, kita renungkan, kita ingat, dan terutama teman-teman kita tanamkan dalam hati dan pikiran kita ya, supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang luar biasa ya, menjadi orang-orang Kristen yang betul hidup dalam Kristus, penuh kedamaian dan mengasihi sesama manusia ya. Jauhkan daripada hidup kita itu kebencian lah, apapun yang jauhkan semua. Oke teman-teman, selamat membaca firman Tuhan ini. Tuhan berkati kita semua. Shalom.